Halo semua, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana memilih aplikasi kasir untuk pebisnis pemula. Buat kalian pebisnis pemula yang saat ini sedang menjalankan usaha, baik itu usaha warung makan, toko kelontong, minimarket, barbershop, atau usaha laundry, dan usaha-usaha lainnya, dan saat ini sedang bingung dalam memilih aplikasi kasir yang tepat buat usaha kalian, maka video ini wajib kalian tonton sampai habis. Tips pertama dari saya adalah pastikan aplikasi kasir itu sesuai dengan jenis bisnis kalian. Misal kalian saat ini sedang menjalankan usaha kuliner, maka kalian cari aplikasi kasir yang memang khusus untuk usaha kuliner. Kalau usaha kalian laundry, maka usahakan cari aplikasi kasir yang khusus untuk usaha laundry. Kenapa? Karena semakin spesifik aplikasi kasir tersebut, maka penggunaannya akan semakin mudah, tidak membingungkan, dan tidak ada yang dipaksakan. Coba deh kalian bayangkan, kalian buka usaha warung, tapi kalian pakai aplikasi kasir khusus untuk bengkel mobil. Maka penggunaannya akan kurang nyaman. Nggak nyamannya gimana? Contoh, saat ini kalian berada di layar transaksi penjualan. Maka di situ kalian akan melihat kolom-kolom yang tidak perlu. Misalnya, kolom tanggal terakhir ganti oli, kolom kilometer, ataupun kolom nomor polisi. Pasti rasanya aneh dan lumayan mengganggu. Jadi, tips pertama, pastikan aplikasi kasir sesuai dengan jenis bisnis kalian. Tips kedua dari saya adalah pastikan fitur yang kalian butuhkan ada di dalam aplikasi kasir tersebut. Pasti kalian sudah sering melihat iklan aplikasi kasir yang fiturnya lengkap. Tidak ada yang salah dengan fitur yang lengkap, tapi pertanyaannya kan, kalian butuh nggak fitur yang selengkap itu? Biasanya, kalau usaha baru merintis, fitur yang dibutuhkan adalah fitur-fitur utama, bukan fitur tambahan. Tidak selalu fitur yang lengkap adalah jawaban dari kebutuhan kalian. Kalian bayar fitur terlalu banyak, tapi ternyata bisnis kalian nggak butuh, kan sayang budgetnya. Caranya, cek dulu, kalian butuhnya apa? Apa saja yang mau kalian catat ke dalam aplikasi kasir? Apa saja yang pengen dihitung otomatis, kalian harus tahu. Lalu kawinkan dengan kebutuhan kalian. Kalau cocok, maka aplikasi kasir itu tepat untuk kalian. Misal nih, ada satu aplikasi kasir yang mengklaim fiturnya lengkap. Bisa dipakai di bisnis retail, bisa dipakai di usaha laundry, bisa dipakai di usaha kuliner, bisa dipakai untuk jualan online di marketplace, dan bisa dipakai di usaha-usaha yang lain. Bisa dibayangkan, dalam satu aplikasi bisa menghandle banyak jenis bisnis. Pasti layarnya rumit, penuh dengan tombol, ada banyak menu yang mana tombol dan menu-menu itu belum tentu kalian pakai setiap hari. Jadi, tips dari saya adalah pilih aplikasi kasir yang jumlah fiturnya pas dan bisa mengcover operasional bisnis kalian. Nggak boleh kurang. Lebih dikit boleh, karena untuk jaga-jaga kalau ke depan bisnis kalian tumbuh dan butuh fitur tersebut. Itu tips kedua dari saya. Tips ketiga adalah pastikan aplikasinya mudah digunakan. Kalau dua tips di atas sudah terpenuhi, maka biasanya tips ketiga ini sudah otomatis ngikut. Mas Erik, gimana sih caranya saya tahu aplikasi ini mudah digunakan atau tidak? Gampang aja, kalian install dan coba aja trialnya. Kalian lihat layarnya, saat kalian lihat layarnya, kalian merasa bingung nggak? Kalian merasa percaya diri nggak bisa mengoperasikan aplikasi itu? Lalu kalian coba input produk, kalian setup produknya sampai sesuai dengan operasional di usaha kalian. Kalau kalian bisa mengoperasikan tanpa diajari, maka aplikasi itu tergolong mudah digunakan. Agar lebih yakin lagi, jika kalian sudah memiliki karyawan kasir misalnya, maka coba sekarang kasih aplikasi itu ke karyawan kalian. Suruh dia coba-coba aplikasi itu, suruh dia input-input transaksi penjualan di situ, lalu tanyakan, mudah atau tidak? Suruh dia jawab jujur. Kalau dia jawab mudah, maka bisa dipastikan aplikasi kasir itu memang mudah digunakan dan kalian bisa pilih aplikasi itu. Apa sih untungnya aplikasi kasir yang mudah digunakan? Yang pertama adalah tentu saja mempercepat Anda sebagai pemilik bisnis untuk mempelajari dan menerapkannya pada bisnis kalian. Yang kedua, mengurangi kesalahan pemakaian. Yang ketiga, mudah diturunkan ke karyawan kalian. Misal, ke depan kalian udah punya karyawan kasir nih, maka kalian cukup ajarin kasir kalian sebentar,
dan dia dengan cepat akan paham cara pakainya dan bisa kalian lepas. Mau gonta-ganti kasir sekalipun tidak masalah, karena memang produknya mudah dipelajari dan digunakan. Tips dari saya sebelum resign, maka kasir yang lama wajib ngajarin kasir yang baru. Dengan begitu, Anda tidak perlu turun langsung untuk ngurusin masalah aplikasi. Hemat waktu buat kalian. Oke, itu tadi tips ketiga dari saya. Sekarang kita masuk ke tips keempat. Tips keempat adalah aplikasi kasir itu memiliki layanan purna jual yang bagus. Ini sangat penting ya, pastikan saat kalian memilih produk aplikasi kasir, tanyakan terlebih dahulu apakah ada layanan purna jual atau tidak. Ada trainingnya nggak di awal? Karena akan lebih memaksimalkan lagi dari produk aplikasi kasir yang nantinya akan kalian pakai. Jika tidak memiliki layanan purna jual, dikhawatirkan ketika ada kendala di tengah jalan dan kalian juga tidak sanggup menyelesaikannya sendiri, kalian akan menyerah dan akhirnya produk tidak dipakai lagi oleh kalian. Biasanya, di awal kalian akan mendapatkan pelatihan teknis terkait cara pakai aplikasi kasir, bisa secara online, Gmeet, Zoom, atau yang lebih bagus lagi, bisa datang langsung ke outlet kalian. Dengan pelatihan ini, kalian dan karyawan kalian akan lebih paham lagi cara pakai dan benefit-benefit apa saja yang akan kalian dapatkan nantinya ketika membeli ataupun berlangganan produk ini. Selanjutnya, jika ada pertanyaan atau kendala selama pemakaian produk, maka kalian bisa bertanya pada tim support. Dan Anda akan mendapatkan respon dan dukungan gratis sampai selesai. Ini akan sangat membantu kalian selama pemakaian produk. Oke, itu tadi tips keempat dari saya. Sekarang tips kelima adalah memiliki banyak pengguna. Memiliki pengguna yang banyak juga menjadi salah satu tolak ukur produk tersebut adalah produk yang bagus dan terbukti. Dengan produk itu banyak dipakai oleh pengguna, artinya meminimalkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di tengah jalan. Misal, provider kasir kabur entah kemana, resiko error pada produk, dan resiko lainnya. Bisa juga pengguna yang banyak menjadi indikator bahwa produknya sudah stabil, database-nya handal, dan mampu menampung jutaan bahkan miliaran transaksi per detiknya. Itu tips kelima dari saya, memiliki banyak pengguna. Tips keenam dari saya adalah harga aplikasi kasir yang pas di kantong kalian. Karena kalian baru memulai usaha, maka pastikan cari harga yang sesuai dengan budget kalian. Di awal tidak perlu memaksakan diri untuk membeli atau berlangganan aplikasi kasir yang di luar kemampuan budget operasional kalian. Jangan sampai kebutuhan aplikasi kasir ini malah mengganggu keuangan kalian. Karena menurut saya aplikasi kasir ini dalam bisnis yang baru dibuka bukan kebutuhan primer. Kecuali sejak awal buka usaha kalian sudah ada budget lebih, itu boleh-boleh aja. Saran dari saya, kalau kalian belum ada budget, kalian bisa catat manual dulu di buku pembukuan. Di sini pelajaran yang akan kalian dapatkan adalah kedisiplinan dalam mencatat keuangan. Menurut saya ini adalah fondasi awal yang bagus. Atau kalian bisa cari aplikasi kasir gratisan di Play Store ataupun di App Store. Ada banyak kok aplikasi-aplikasi kasir gratis di Play Store ataupun di App Store. Kalian cukup ketik saja aplikasi kasir gitu. Pilih salah satu yang paling cocok buat kalian. Nanti kalau bisnisnya udah mulai berkembang dan omset dan profit sudah stabil, barulah mungkin mulai pakai teknologi aplikasi kasir yang berbayar ataupun yang premium. Untungnya zaman sekarang sudah banyak pilihan-pilihan aplikasi kasir lokal dengan harga dan skema yang sangat membantu para pebisnis pemula seperti kalian. Kalian tidak harus mengeluarkan uang berjuta-juta di awal, tapi kalian cukup berlangganan dengan harga mulai 30.000 sampai 1 juta per bulannya. Tinggal pilih mana yang sesuai dengan budget kalian. Kalau model berlangganan masih terasa berat, maka kalian bisa menggunakan skema per transaksi dari Nutapos. Kalian cukup top up 50.000, nanti setiap ada penjualan, maka saldo top up akan berkurang Rp200. Untuk pebisnis pemula, skema transaksi ini akan membuat kalian hemat 50%, ketimbang skema langganan dengan harga 50.000 per bulan. Jika kalian ingin menghemat 100% biaya top up alias gratis, maka kalian bisa bebankan Rp200 ini ke pelanggan kalian. Untuk skema per transaksi Nutapos ini akan saya jelaskan di video khusus nanti ya. Tips ketujuh adalah memiliki rating dan review yang bagus di Play Store ataupun di App Store. Kalau ini saya rasa semua dari kalian sudah tahu.
Walaupun kadang angka rating dan review tidak sesuai dengan realita. Cerita sedikit, saya pernah pengalaman install aplikasi yang rating dan reviewnya bagus, tapi ternyata setelah saya install kurang cocok buat saya. Saya juga pernah install aplikasi yang reviewnya biasa saja, tapi ternyata bagus buat saya. Saya juga pernah install aplikasi karena rating dan reviewnya bagus, setelah saya install ternyata memang sebagus itu. Mungkin kalian juga pernah mengalaminya. Walaupun hal ini terjadi, tapi menurut saya angka rating dan review masih berguna buat kita sebagai calon pengguna. Ya minimal bisa dijadikan panduan secara umum lah. Bayangkan kalau di Play Store tidak ada angka bintang ataupun review, maka pemilihan aplikasi akan jadi lebih lama dan lebih sulit. Jadi, angka bintang dan review menurut saya masih bisa membantu kalian dalam memilih aplikasi. Semakin tinggi angka rating dan reviewnya, maka kemungkinan aplikasi cocok dengan kalian juga akan semakin besar. Jika angka rating tidak sesuai dengan realita, maka kalian cukup uninstall saja dan cari aplikasi yang lain. Kelar urusan. Kalau ada 1000 ulasan dan ada 5 diantaranya memberi ulasan buruk atau bintang 1, menurut saya itu masih wajar. Karena tidak ada produk di dunia ini yang bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada aja yang kurang. Oke, itu saja sharing dari saya hari ini. Semoga membantu. Like jika suka dengan video ini, dislike jika tidak suka. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar aplikasi kasir dan pembukuan bisnis. Saya Erik Hartawan, undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya.